yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, tidak boleh melakukan monopoli. Sama monopoli ini dengan menimbun barang, membeli barang murah, kebutuhan pokok khususnya ya. Kebutuhan pokok, kemudian untuk dia niatkan dijual pada saat barang langka dengan harga yang mahal. Kalau yang namanya style tadi gaya hidup, pakaian misalnya kita beli 100.000, kemudian ada orang berminat dan kita tawarkan dengan harga 1 juta, itu tidak masalah. Tapi kalau yang namanya kebutuhan hidup itu bermasalah ya. Bermasalah sekali karena akan banyak membuat orang jadi sengsara ya. Karena kebutuhan hidup yang terkait dengan kebutuhan hidup makan dengan harga yang kita beli dengan harga yang mahal. Kemudian di sini tidak boleh melakukan monopoli. Monopoli itu pernah terjadi adik-adik pada saat pemerintahan Orde Baru ya. Monopoli, satu monopoli itu misalnya merek satu tepung ya. Tepung dimonopoli oleh satu perusahaan, dimonopoli oleh konglomerat, dijual. Jadi tepung itu kan untuk kebutuhan bikin roti, untuk kebutuhan bikin mie, untuk kebutuhan dalam segala hal yang terkait dengan makan. Tetapi dimonopoli oleh satu orang, konglomerat ya pada masa itu. Sehingga dalam konsep Islam monopoli itu tidak boleh, dilarang. Karena monopoli akan menyengsarakan rakyat banyak. Karena monopoli itu akan membuat orang lain susah ya. Tidak ada persaingan dalam perdagangan, susah. Jadi mau menjadi pengusaha yang sukses, ya jangan menjadi pengusaha yang monopoli. Jangan menjadi pengusaha menumpuk-numpuk perdagangan dijual dengan harga mahal. Jangan monopoli. Monopoli menguasai satu jenis barang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Sehingga dia akan membuat harga yang semena-mena. Dia akan membuat harga sendiri yang tidak normal. Dia akan membuat harga sendiri yang semaunya sendiri sehingga itu menjadi sengsara. Perusahaan yang memiliki hak monopoli menurut Muhammad Teguh dalam bukunya Ekonomi Industri menyatakan bahwa monopoli adalah suatu perusahaan atau gabungan dari beberapa perusahaan, baik yang lahir secara alamiah maupun penunjukan oleh pemerintah memproduksi suatu jenis produksi. Penunjukan oleh pemerintah dan memasarkannya secara langsung kepada konsumen. Nah, itu bentuk daripada monopoli. Barang atau produk yang dihasilkan tidak ada barang pesaing dari produksi lain, karena produksi lain tidak diizinkan masuk ke jaringan bisnis ini. Monopoli tepung ada. Kemudian monopoli cengkeh itu pernah terjadi juga pada masa Orde Baru. Jadi cengkeh itu diatur harganya. Yang tadinya cengkeh itu harganya sekitar dalam perdagangan bebas diatur dengan harga bebas 200.000 1 kilogram. Nah, setelah dimonopoli cengkehnya melalui satu lembaga yang ditunjuk pemerintah menjadi 20.000. Bayangkan banyak petani cengkeh yang patah hati dengan kondisi harga yang dimonopoli oleh satu perusahaan. Itu juga terjadi pada masa Orde Baru. Jadi banyak petani yang menebang pohon cengkehnya lah, daripada cengkehnya murah yang tadinya 200.000 menjadi 20.000 dimonopoli. Nah, itu membuat orang lain jadi susah. Membuat petani cengkeh yang dulunya jaya, kaya menjadi susah.
karena harganya dimonopoli oleh suatu perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian apa adik-adik? Kemudian mengutamakan kepuasan dari pelanggan. Nah, kebalikan daripada menumpuk barang, memonopoli, tentu sebagai produsen, tentu sebagai pedagang harus memuaskan konsumen. Jangan mengurangi timbangan, ya. Jangan mengurangi takaran, jangan memanipulasi kualitas. Barang KW dibilang barang original. Nah, itu adalah memanipulasi kualitas. Jangan hal itu terjadi dalam suatu pengusaha muslim yang memiliki wawasan syariat. Jadi kemudian itu penting memuaskan pedagang, memuaskan pelanggan, baik dalam perdagangan apapun. Misalnya konkretnya dalam restoran, tentu mutu, kemudian kualitas, kebersihan, harga harus diutamakan. Pelayanan utamanya. Kita masuk sebuah restoran, kalau pelayannya sudah jutek, kita udah nggak selera makan. Ya, apalagi pas bayar harganya ditembak gitu kan. Jadi selera makan kita udah drop ya. Kemudian tidak melupakan akhirat, yang maknanya adik-adik bahwa yang namanya dalam pergerakan perusahaan itu tentu menginginkan profit, keuntungan yang besar ya. Ya wajar ya. Wajar karena cost daripada operasional perusahaan itu kan bukan hanya membayar karyawan, tetapi membayar operasional itu bayar listrik, bayar mesin yang digerakkan melalui minyak, misalnya BBM dan sebagainya. Itu tetapi tetap bahwa ada profit yang akan didapat oleh pengusaha. Maka pengusaha itu harus tidak melupakan akhirat, menyisihkan dari keuntungannya ada untuk disedekahkan, untuk diinfakkan. Karena sedekah dan infak, zakat, kemudian wakaf itu adalah merupakan satu keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya zakat bisa mengangkat kemiskinan, dengan adanya infak bisa mengangkat kemiskinan, ya. Jadi mengangkat kemiskinan bukan berarti orang miskin cuma menengadahkan tangan saja, tetapi dia berusaha. Kalau tidak punya modal, dimodali ya. Kalau tidak punya pekerjaan, barangkali direkrut untuk menjadi karyawan. Jadi keseimbangan. Karena kemiskinan itu adalah sumber daripada kekufuran. Dia akan berbuat semau-maunya. Ya, karena kalau terkait dengan urusan perut, maka tidak sampai terjadinya penganiayaan pun terjadi ya. Jadi etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam dalam bukunya Hamzah Yakub yang diterbitkan pada tahun 1996 seperti bahwa konsep tidak melupakan akhirat itu jujur. Karena kejujuran itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ingat adik-adik, bahwa hidup itu cuma sebentar. Bahwa hidup itu cuma sekali. Dan semua apa yang kita lakukan adalah merupakan satu pertanggungjawaban di akhirat nanti. Utamanya adalah jujur. Kemudian suka sama suka dalam kaitannya akad jual beli,
kita harus mengutamakan suka sama suka. Kemudian tidak menipu takaran, tidak menipu ukuran, dan tidak menipu timbangan. Kualitas. Kemudian teguh menjaga amanah, tanggung jawab. Apabila memang konsumen itu tidak puas, maka dia mengembalikan barangnya dan tanggung jawab. Kemudian ada lapang dada. Kemudian ada adil yang ada di dalam hati, jiwa, raga, dan pikiran kita. Adil. Keadilan itu bukan hanya semata-mata perpindahan barang yang pas harganya, tetapi adil dalam mengambil keuntungan, adil dalam menimbang, adil dalam mengukur. Kemudian berani artinya berani dalam hal menegakkan kebenaran. Kemudian sabar, tentu pengusaha harus sabar. Kemudian pemaaf dan dermawan. Dermawan di sini terkait dengan apa-apa yang kita miliki, apa hak-hak orang-orang fakir itu harus dikeluarkan. Zakat, sedekah, infak, wakaf, pembebasan hutang barangkali salah satu juga merupakan dalam kedermawanan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada terkait dengan tadi dalam judul. Di situ judulnya adalah etika, kemudian mental dan motivasi berprestasi. Kita masuk ke dalam mental, adik-adik. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran. Dan Dia itu maksudnya Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Di sini adalah di dalam surat Quran An-Nahl ayat 78 dan 79. Adik-adik yang dirahmati Allah, manusia dibandingkan dengan hewan tentu lebih daripada kelebihannya banyak sekali. Di antara salah satu kelebihan manusia secara fisik memiliki akal pikiran, sehingga manusia dapat memperhatikan alam, ya, memperhatikan secara empiris, ya, bagaimana menjaga alam, bagaimana mempertahankan hidup, bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, ya. Nah, itu semua kelebihan yang membuat manusia maju. Makanya di sini mempunyai potensi yang jauh lebih hebat daripada binatang, burung, atau hewan apapun. Tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala potensi, ya, potensi kemampuan berpikir, dan kemampuan itu hanya diberikan kepada manusia. Untuk hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, serta dapat memenuhi pula pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun potensi yang sangat dahsyat diberikan Allah, namun manusia masih kalah dengan seekor burung yang hanya berlandaskan naluri dan instingnya, mau dan mampu mengarungi terbang bebas di angkasa.
demi memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dia tahu di mana titik-titik rizkinya yang akan didapat dari Allah langsung. Jadi mental yang dibangun di dalam konsep syariah, mental yang dapat dibangun dalam konsep Islam, tentu harus memiliki sesuatu hal yang penting. Kita bersyukur memiliki fisik yang sempurna, memiliki akal yang sempurna ya, untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita, untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita melalui fasilitas, melalui hamparan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sementara manusia dengan segala potensi dan kemampuan melebihi burung masih saja bersikap tidak percaya diri dan tidak mau bekerja keras seperti burung mencari dan mendapatkan sumber pemenuhan kebutuhannya. Tidak tahu di mana bagaimana mencari rizki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki yang dihamparkan di muka bumi ini semua untuk manusia, semua untuk kebutuhan manusia. Maka pesan Allah, janganlah kalian merusak, janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Karena membuat kerusakan di muka bumi ini akan menghancurkan tatanan keseimbangan hidup kita sebagai manusia. Tatanan keseimbangan hidup dalam masyarakat manusia, masyarakat lingkungan kita, masyarakat hewan ya. Jadi contoh konkret lah, ketika kita merusak alam maka imbasnya adalah sebuah musibah, malapetaka, sebuah musibah ya, kerusakan yang akan menimpa kembali kepada manusia dan seisinya. Jadi kalau kita menjadi pengusaha ya kita harus menjaga alam, potensi alam yang memang disediakan untuk manusia, yang memang disediakan untuk kehidupan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, banyak contoh keserakahan manusia itu membuat banyak orang menjadi susah. Potensi rizki yang seharusnya dijaga itu dirusak karena menginginkan sebuah keuntungan yang lebih besar dengan cara yang cepat. Ya, jadi sangat liberal, artinya kebebasan tidak mengingat efek dampak daripada hal tersebut. Banyak alam-alam, potensi alam, tambang itu dieksploitasi, tidak mengindahkan daripada lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya yang akan menjadi satu kerusakan, menjadi malapetaka, menjadi musibah, menjadi susah ya. Itu contoh konkretnya. Banyak penebangan pohon menjadi satu malapetaka, timbulnya banjir. Dan ini semua kerusakan ini diakibatkan oleh keserakahan manusia. Yang dulunya hutan di Kalimantan itu sangat dijaga untuk keseimbangan oksigen dunia, sekarang Kalimantan berubah drastis. Yang tadinya hutan menjadi perkebunan sawit ya. Perkebunan sawit itu akibat daripada ulah
pula daripada keserakahan manusia. Dan tambang-tambang yang disediakan untuk kemakmuran rakyat itu dieksploitasi sedemikian rupa. Nah, ini adik-adik sebagai konsep daripada kewirausahaan pengusaha syariah tentu harus menjadi satu contoh yang baik buat masyarakat dunia, bahwa konsep Islam adalah konsep keseimbangan, konsep perdamaian, konsep legalitas, kemudian mengutamakan dari zat-zat objek daripada usaha, objek-objek barang produksinya, mengutamakan barang-barang produksi yang halal sifatnya dan zatnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada kajian kita yang memiliki nilai-nilai kebaikan, dan Bapak menginginkan adik-adik untuk memotivasi diri adik-adik untuk menggali adik-adik memiliki inovasi dalam usaha apapun. Sekarang Bapak menginginkan timbulnya kajian ini dengan cara diskusi. Diskusinya mungkin bagi adik-adik sangat unik ya, tapi bagi Bapak ini menjadi satu tantangan tersendiri. Jadi silahkan adik-adik mengunggah satu pertanyaan-pertanyaan ke dalam video yang diunggah melalui YouTube ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diunggah melalui YouTube, kemudian kalian mengirimkan pertanyaan-pertanyaan itu, link-link daripada pertanyaan-pertanyaan itu ke grup ini ya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak akan berusaha untuk diskusi dengan adik-adik, dan itu yang diinginkan semua ya, jangan hanya mewakili satu dua ya, semua. Jadi semua silahkan menanggapi, menyikapi konsep-konsep daripada etika, kemudian daripada tadi yang sudah kita bahas, karena keterbatasan daripada waktu ya, waktu kita, Bapak tidak menginginkan hanya sepihak. Bapak tidak menginginkan hanya Bapak yang berbicara, tapi Bapak menginginkan timbal balik daripada perkuliahan ini. Adik-adik membuat video tanggapan, barangkali melengkapi sanggahan atau pertanyaan, dan dibuat di video dengan durasi yang bebas lah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu di-upload ke YouTube. Siapa tahu pertanyaan adik-adik itu memiliki memiliki peluang besar dan berbakat dalam YouTube. YouTube itu adalah satu wadah untuk kita belajar tentang kewirausahaan juga ya. Jadi adik-adik unggah memiliki konten YouTube yang terkait dengan ini, dan Bapak akan selalu mensubscribe dan akan berkomentar tentang pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik. Amin. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya bagi kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu adik-adik. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin.